mosi tidak percaya kepada rektor kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM, yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan reaction ya dari video Bang Ade Armando yang sangat bagus sekali menurut saya ya. Judulnya itu lumayan paten gitu ya. Dia bikin judulnya itu teman-teman ya, berapa BEM UGM dibayar untuk menjelekkan Jokowi dan Prabowo. Itu dibahas di Cokro TV ya, nanti kalian tonton. Tapi tugas kita mereaction aja, karena kalau kita membahas detailnya, capek. Jadi lebih baik kita berangkat dari video, nanti kita ulas masing-masing ya kan. Itu dia teman-temannya, mari kita saksikan dulu video opening kita. Ingat video ini ya asik. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Kalau kamu logikanya masih nyicil ya, jangan lupa lunasi dulu. Baru lanjut nonton gitu ya. Yuk kita simak sama-sama video berikut ini teman-teman ya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Jangan kaget kalau sekarang ada tuduhan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada hanya kumpulan orang bayaran untuk menjelekkan pemerintah. Kalau Anda adalah mahasiswa, alumni, dosen, atau orang tua mahasiswa UGM, saya minta maaf ya. Tapi yang dilakukan BEM UGM saat ini memang pantas membuat orang curiga. Senin lalu mereka baru saja menyatakan mosi tidak percaya terhadap Rektor UGM Ova Emilia. Yang buat orang curiga bukan soal mosi tidak percayanya. Tentu saja boleh-boleh saja para mahasiswa mengecam rektornya. Tapi isi dan alasan mosi itu yang sangat mengherankan, bahkan memalukan. UGM ini kan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kita kan bayangkan lulusan UGM ini akan menempati posisi-posisi strategis di Indonesia. Jokowi sendiri kan lulusan UGM. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan BEM UGM saat ini, sangat mengkhawatirkan. Tak terlihat tanda-tanda mereka itu pintar. Itu ya teman-teman ya, tak terlihat tanda-tanda mereka itu pinter ya. Video ini ya ditunjukkan bagi mereka yang punya logika gitu. Tadi awal dibilang Ade Armando membuka dengan isu bahwa BEM UGM dituduh sebagai pihak bayaran untuk menjelekkan pemerintahan, khususnya Jokowi dan Prabowo. Kalian ngerasa gak sih teman-teman ya? Kalau gue sih ngerasa ya. BEM UGM menyatakan mosi tidak percaya kepada Rektor UGM, Ovalia Emilia ya. Namun yang dinilai itu yang aneh gitu adalah isi dan alasan dari mosi tersebut, bukan aksinya gitu ya. Ini yang bikin aneh gitu. Ya oke teman-teman, bukannya nggak sopan motong abang kita ini ngomong ya.
Tapi biar nggak kena copyright dan kita aman, ya kita harus namanya reaction kita potong, kita dengarkan, dengarkan, kita kasih omongan gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, bukan tidak sopan gitu. Biarkan selesaikan dulu, enggak, nanti kita kena copyright. Jadi kita harus reaction, namanya reaction itu membalas gitu kan, menanggapi gitu teman-teman. Ya, bukan nggak sopan. Mereka terkesan asal-asalan, Hmm. betul-betul berkelas rendah. Saya ceritakan dulu deh apa yang terjadi. Saat menyerahkan mosi tidak percaya itu, Ketua BEM UGM, Tio Ardianto bilang mosi tersebut dibuat karena situasi dan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia bahkan mengatakan Indonesia itu sedang dalam keadaan bahaya dan mengarah pada kehancuran. Kami ingin UGM menyelamatkan rakyat, ujar Tio. Masalahnya kata Tio, rektor UGM enggan mengakomodasi tuntutan mahasiswa. Nah, ini perkaranya. Ketua BEM ini siapa? Tio Ardianto ya. Menyebut Indonesia dalam kondisi bahaya dan menuju kehancuran. Ini kan aduh, itu kemarin penandatanganan dengan kedatangan Presiden Prancis aman-aman aja. Ya, nggak ada hancur-hancurnya, nggak ada bahaya-bahayanya. Terus menuding Jokowi sebagai pembunuh demokrasi, ya kan? Serta menyebut kekuasaan Prabowo Gibran sebagai ini apa kelanjutan rejim dari Jokowi, kan kocak ya. Tuntutan utama BEM ya agar rektor menyatakan mosi tidak percaya terhadap lembaga-lembaga negara. Mereka menilai kegiatan diskusi di kampus hanya formalitas, bukan aksi nyata. Lanjut kita dengerin abang kita ini ya. Di mata BEM UGM, biang masalah Indonesia ini adalah Jokowi. Mereka menganggap Jokowi adalah pembunuh demokrasi dan UGM berperan dalam membesarkan kekuasaan Jokowi. Menurut Tio, meski kini pemerintah dipimpin Prabowo Gibran, kekuasaan hari ini tetap merupakan kelanjutan dari kehendak politik Jokowi. UGM mestinya turut bertanggung jawab dengan menegaskan keberpihakannya, ucap Tio. BEM menuntut agar rektor menyatakan mosi tidak percaya kepada lembaga negara. BEM menilai UGM memang sudah menyelenggarakan kegiatan diskusi yang mengkritik realitas politik hari ini. Tapi diskusi itu, kata Tio, tidak lebih dari sebuah akrobat dalam panggung media, sementara ketidakadilan dan penindasan terus tetap serta senantiasa terjadi di mana-mana. Tio mengatakan mahasiswa tidak akan mencabut sikap mosi tidak percaya mereka kepada rektor selama kampus tidak menyatakan sikap politik yang jelas terhadap rezim. Nah, sampai titik ini, izinkan sekarang saya bertanya, apakah rektor UGM memang mengabaikan permintaan mahasiswa? Sebenarnya tidak. Rektor UGM, Ova Emilia, sudah bersedia bertemu dengan mahasiswa yang berkemah di depan Baleirung pada 21 Mei yang lalu. Rektor UGM mendengarkan permintaan mahasiswa dengan didampingi jajaran rektorat. Di saat itu, mahasiswa menyampaikan 9 tuntutan. Yang utama, BEM menuntut rektorat menyatakan mosi tidak percaya terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara. Selain itu, mahasiswa juga menuntut rektorat untuk menolak seluruh bentuk militerisme di ruang sipil, mempertanyakan realokasi anggaran pendidikan, ruang publik yang inklusif, hingga tuntutan melakukan pembacaan ulang terhadap seluruh perangkat penanganan, pencegahan, dan pelaporan kekerasan seksual di UGM. Dalam acara itu, mahasiswa meminta Bu Ova memberikan tanggapan. Rektor UGM pun menanggapi semua tuntutan mahasiswa satu per satu. Tapi nampaknya yang menjadi isu terbesar adalah tuntutan pernyataan mosi tidak percaya kepada lembaga negara. Oke, kita stop dulu ya teman-teman, biar nggak kena ini ya. Jadi Rektor OVA ini sebenarnya telah berdialog dengan mahasiswa dan merespon 9 tuntutan gitu ya, termasuk isu militerisme ya kan, anggaran pendidikan, ruang publik dan kekerasan seksual gitu kan.
Terus Oval menolak permintaan, menyatakan mosi tidak percaya karena tidak sesuai dengan peran institusi pendidikan gitu. Diskusi berjalan alot dan berujung pada aksi saling dorong eh, dengan keamanan yang begitu aja lah gitu ya. Nah, yang saya tangkap dari Bang Ade narasi Bang Ade ini, kehancuran Indonesia oleh BEM sebagai dramatis gitu ya, dan tak berdasar gitu. Yang mau disampaikan ya, tudingan pada Jokowi sebagai pembunuh demokrasi juga dianggap terlalu dangkal gitu ya. Itu sih menurut saya teman-teman ya. Terus menurut saya Bang Ade ini menyatakan bahwa permintaan BEM agar rektor menyatakan mosi tidak percaya ke seluruh lembaga negara adalah tuntutan yang kekanak-kanakan gitu dan tidak realistis gitu ya. Oke, kita dengerin lagi. Menurut OVA, institusi pendidikan tidak dalam posisi bisa menyatakan mosi tidak percaya. Dia merasa menyampaikan mosi tidak percaya saat ini tidak tepat. Namun, kata rektor lagi, UGM akan tetap mendorong pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang jujur, bersih, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Adu pendapat antara rektor dan mahasiswa berjalan alot, tapi setelah lebih dari 2 jam, OVA beserta jajaran rektorat meninggalkan lokasi. Mahasiswa yang tidak puas memaksa agar diskusi terus dilakukan. Aliansi mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan personal keamanan kampus. Mahasiswa juga sempat mengejar mobil-mobil dan melarang keluar lingkungan rektorat. Tentu saja kericuhan akhirnya bisa diatasi petugas keamanan. Dari pemberitaan media, saya tidak membaca bahwa soal Jokowi disebut. Jadi mungkin saja tuduhan terhadap Jokowi ini baru terpikirkan belakangan. Bagi Tio, respons rektor UGM tidak cukup karena penindasan dan ketidakadilan masih terjadi di berbagai tempat. UGM sebagai kampus kerakyatan punya tanggung jawab sejarah untuk menyelamatkan rakyat dengan cara menegaskan keberpihakannya, tutur Tio seperti dikutip media. Itulah gambaran tentang gerakan BEM seperti yang bisa saya kutip dari media. Kenapa saya mengatakan apa yang dilakukan adalah mencurigakan dan memalukan? Ya, dibandingkan masa Orde Baru ya, tuntutan BEM yang BEM saat ini dinilai berlebihan. Jika BEM tidak sepakat dengan rektorat, seharusnya mereka cukup menyuarakan sendiri tanpa memaksa pihak kampus gitu ya. Gitu ya. Ya, kok lu tahu sih Bang cara-cara, ya gua kan pernah mahasiswa. Tapi ingat, gua mahasiswa ya, bukan mahasewa. Udah lanjut ya. Pertama-tama adalah soal pernyataan mereka bahwa Indonesia sedang berada di ambang kehancuran. Izinkan saya bertanya, kehancurannya di mana? Bahwa korupsi masih banyak terjadi misalnya, siapapun akan setuju. Tapi di ambang kehancuran, untuk mendukung kesimpulan sedramatis itu, kaum intelektual di kampus seharusnya bersedia menunjukkan secara jelas apa yang dimaksudkan dengan pernyataan itu. Lantas, tuduhan bahwa Jokowi adalah pembunuh demokrasi dan UGM harus bertanggung jawab karena membesarkan Jokowi. Ini kan juga dangkal. Di mana letak pembunuhan demokrasi yang dilakukan Jokowi? Soal 9 tuntutan itu ya tentu saja biasa-biasa saja. Tapi kalau ke-9-9-nya hendak diagendakan, tidakkah mestinya ada hal-hal yang dianggap lebih prioritas dari yang lainnya? Bagaimanapun saya merasa yang menjadi tuntutan utama BEM adalah agar rektor mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap lembaga-lembaga negara. Anda tidak perlu jadi cendekiawan untuk menganggap ini adalah tuntutan yang kekanak-kanakan. Lembaga negara mana yang harus dianggap tidak bisa dipercaya? Presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi, Kementerian, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, BPK, atau apalagi? Yang mana adik-adik BEM? Dan kenapa UGM harus tidak percaya pada lembaga-lembaga itu? Yang paling mendasar, kalaupun BEM tetap menganggap lembaga-lembaga negara itu tidak bisa dipercaya,
mengapa mereka merasa bahwa rektor dan jajaran rektorat harus mengeluarkan mosi tidak percaya. Kalau Indonesia sedang dipimpin oleh seorang presiden seperti Soeharto yang luar biasa korup, zalim, otoriter, kita mungkin masih bisa paham bahwa universitas sebesar UGM harus bersuara. Tapi sekarang, apa alasan yang masuk akal untuk mendesak rektor dan timnya menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah? Mengapa BEM tidak bisa menerima fakta bahwa mereka berbeda pendapat dengan rektorat UGM? Kalau BEM mau mengeluarkan mosi tidak percaya, ya sampaikan saja sendiri. Kenapa mereka harus memaksa rektorat juga mengeluarkan mosi tidak percaya itu? Ini jelas ya teman-teman ya, Bang Arde Hermando ini menegaskan bahwa demokrasi butuh logika gitu ya. Kedewasaan berpikir dan kemampuan menerima perbedaan pendapat gitu ya. Dia mengajak semua pihak, dia bilang termasuk BEM untuk menggunakan akal sehat demi masa depan Indonesia teman-teman ya. Jadi ya jangan malu-maluin lah alumni di UGM ini teman-teman ya. Kalau kalian ini tegur lah nih adik-adikan ini ya. Mengapa pakai dorong-dorongan, mengejar-ngejar, dan mungkin terus melakukan aksi protes? Saya tidak percaya BEM hanyalah orang-orang bayaran. Tapi seharusnya ya mereka bisa lebih pintar dari apa yang mereka pertunjukkan. Setuju. BEM seharusnya introspeksi diri. Dalam demokrasi, kebebasan berbicara memang harus dilindungi. Tapi mereka yang memperjuangkan demokrasi harus juga bersedia mendengarkan dan menerima bahwa orang lain mungkin tidak sependapat. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke, itu tadi ya teman-teman arahan dari opini yang disampaikan oleh Bang Ade Hermando dan menurut saya pantas untuk kita bagikan ya. Dan itu keren banget sih. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Kalau kamu logikanya masih nyicil, jangan lupa lunasin dulu. Baru lanjut nonton ya. Ya, kita mulai dengan sebuah pernyataan tajam ya. Berapa BEM UGM dibayar untuk menjelekkan Jokowi dan Prabowo? Jawabannya adalah tidak tahu teman-teman. Tapi kalau ada yang tahu, kasih tahu aku dong. Ya, kasih tahu aku ya. Saya juga mau kerjaannya begitu ya. Dibayar buat protes gitu ya. Lumayan buat bayar cicilan motor ya. Lumayan gitu. Jadi info-info lah. Ya kita tahu Ade Hermando ini dia dosen komunikasi yang sering tampil lebih pedas dari sambal setan ya teman-teman. Kali ini mengomentari aksi BEM UGM yang katanya bikin alis orang naik 45 derajat. Jadi begini teman-teman, Senin kemarin ya BEM UGM dengan gagah ya, gagah berani menyatakan mosi tidak percaya kepada rektor mereka sendiri. Itu namanya Bu Ova Emelia ya. Masalahnya bukan karena rektornya lupa matiin kompor ataupun telat ngasih nilai gitu ya. Tapi karena Indonesia dianggap dalam bahaya dan menuju
kehancuran. Waduh, ini negara atau hubungan toksik nih. Kata ketua BEM-nya, Tio Ardianto kalau nggak salah ya, negara ini sedang menuju jurang gitu ya. Mungkin maksudnya jurang ekonomi politik atau jurang yang dipakai buat syuting FTV kali ya. BEM UGM menuding Jokowi sebagai pembunuh demokrasi. Wow, ini serius. Biasanya yang dituduh bunuh-bunuhan tuh tokoh sinetron, ini presiden loh gitu ya. Dan yang paling seru, meski sekarang Prabowo Gibran yang memimpin, mereka bilang ini tetap kelanjutan dari kekuasaan Jokowi. Oh, jadi ini kayak spin off ya gitu ya. Pemerintahan Jokowi gitu ya. The sequel-nya lah gitu ibaratnya. Tapi ini keliru kalau menurut saya. BEM UGM kemudian menuntut banyak gitu ya. Mulai dari menolak militerisme, minta transparansi anggaran anggaran pendidikan, sampai revisi SOP penanganan kekerasan seksual di kampus gitu ya. Tapi yang paling bikin geger adalah tuntutan agar rektor UGM juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Langsunglah itu Buk Rektor, ayo dong lawan DPR, Presiden, MK, KPK, BPK, semuanya lawan tuh Bu. Lah ini kampus apa markas revolusi? Rektor Ova Emilia ini bukannya diam aja gitu. Beliau sudah turun langsung gitu menemui mahasiswa yang lagi ngeper depan Balairung gitu ya. Atau depan-depan aula gitu ya. Dia mendengarkan semua 9 tuntutan itu gitu kan. 9 ini bukan daftar belanja ya. Ini daftar reformasi. Terus rektor ini Bu Ova ini pun menjawab satu-satu. Ya, tapi untuk soal mosi tidak percaya, beliau bilang, maaf. Institusi pendidikan tidak pada tempatnya untuk melakukan ini. Dan jujur ya, masuk akal gitu. Masuk akal sih gitu. Tapi mahasiswa tetap ngotot gitu ya. Setelah 2 jam diskusi panas, Bu Rektor pamit pulang. Tapi mahasiswa malah mengejar mobil, saling dorong dengan satpam kampus gitu ya, sampai situasinya nyaris kayak dengan adegan demo tahun 98 gitu ya. Aksi iya, versi low budget gitu. Ya itu tadi ya, Bang Ade Armando menyentil mereka gitu kan. Dengan katanya kalau memang pemerintah kejam, korup, otoriter kayak zaman Soeharto, baru deh kampus angkat suara. Tapi sekarang, ya kan, Bang Ade menilai sikap BEM ini berlebihan, tidak proporsional gitu ya. Bahkan seperti tuntutan anak-anak SMA yang nonton film dokumenter politik 1 kali gitu ya.
Tapi ngomongnya udah panjang banget gitu. Kalian bilang Indonesia menuju kehancuran, tapi kehancurannya di mana, Dek? Ya, paling banter kehancuran sinyal kalau di kosan. Dia juga menyebut bahwa demokrasi bukan soal paling keras gitu ya teriakannya gitu. Tapi soal bisa menghargai perbedaan pendapat. Kalau BEM nggak sepakat sama rektor, ya silakan bikin pernyataan sendiri gitu. Nggak perlu maksa orang lain ikutan. Apalagi sambil dorong-dorong kayak rebutan sembako. Ya, aksi mahasiswa memang penting, tapi lebih penting lagi akal sehat. Ade Armando bilang, kalau kita semua pakai akal sehat, Indonesia bisa selamat. Kalau nggak pakai akal sehat, ya paling-paling kita cuman selamat jadi meme doang. Nah, menurut kalian apakah BEM UGM benar menyuarakan rakyat? Atau mereka justru kebablasan dalam semangat perjuangan? Dan apakah rektor UGM salah karena nggak mau ikut-ikutan bikin mosi tidak percaya? Nah itu ya teman-teman, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share ke grup WA kampus atau alumni dan tentunya subscribe channel ini ya. Biar nggak ketinggalan konten pedas kami berikutnya. Sirait Media ya. Saya cabut dulu ya. Jangan lupa pakai logika ya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.